Halo kawan, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di Film Adrenalin. Tempatnya film yang mendebarkan. Gimana kabar ente-ente Pak Dewan? Sehat? Oke, kali ini adiknya Maman akan lanjut mengisahkan sebuah film beradrenalin dengan judul Monkey King The Volcano. Oke, biar gak penasaran dengan bagaimana ceritanya, langsung saja miringkan HP kamu, lemparkan kenangan bersama mantan, karena film adrenalin dimulai. Pada suatu hari, Sun Wukong dan kedua adik seperguruannya sedang melanjutkan perjalanan menuju ke barat untuk mencari kitab suci bersama Biksu Tong. Sambil menikmati perjalanan yang panas, Pat Kai bercerita kepada Wu Jing mengenai kehebatan dari Sun Wukong pada saat dia memporak-porandakan istana langit. Setelah lama berjalan-jalan, Pat Kai pun merasa kepanasan. Ternyata panas itu terjadi karena di depan mereka nampak banyak gunung berapi yang sedang memuntahkan lahar panas. Setelah melihat-lihat, mereka pun mampir di desa terdekat. Pada saat itu, ketiga murid Biksu Tang ini membuat kegaduhan karena warga desa merasa ketakutan saat mereka akan bertanya sesuatu. Di saat itu, muncullah seorang gadis bernama Yan Ling Er yang berniat untuk membantu warga desa. Kemudian, saat dia sedang menginterogasi komplotan Biksu Tang, mereka semua dikejutkan dengan badai pasir yang tiba-tiba datang. Melihat hal itu, Wukong pun langsung saja bertindak. Dalam pertarungan melawan siluman angin hitam, Wukong dibantu oleh Ling Er. Namun, siapa sangka bantuan Ling Er ini malah keliru semua dan malah mengacaukan pertempuran tersebut. Setelah dapat melumpuhkan siluman angin hitam, para warga desa pun berterima kasih kepada Sun Wukong. Malam harinya, tetua desa bercerita tentang sejarah gunung berapi yang ada di dekat desa mereka. Bahwa 500 tahun yang lalu, kakek dari neneknya paman, saudara bibinya yang paling kecil yang ada hubungannya dengan nenek dari kakeknya tetua desa, dia pernah bercerita bahwa 500 tahun silam, sebuah bola api jatuh dari langit dan menghantam sekitaran desa tersebut, sehingga membuat semuanya menjadi gersang. Dia juga bercerita bagaimana siluman angin hitam menangkapi anak laki-laki di desa mereka. Sementara tetua desa sedang bercerita, Wukong yang mendengar dari kejauhan didatangi oleh Ling Er. Ling Er meminta Wukong untuk menceritakan kisah perjalanannya menuju ke barat. Namun, Wukong merasa malas dan langsung pergi dari tempat tersebut. Tak lama kemudian, Pat Kai mencoba mendekati Ling Er yang aduhai itu. Namun, Ling Er ini tak bisa dipegang karena tubuhnya sangat panas. Wukong pun menuduh Ling Er adalah siluman. Namun, tetua desa cerita jika Ling Er bukanlah seekor siluman. Dia menemukannya di gunung berapi dan membawanya kembali untuk dirawat. Sejak saat itu, Ling Er sering membantu warga desa melawan siluman yang menyerang desa. Tetua dan para warga desa juga cerita jika mereka mempunyai dua ancaman. Yang pertama adalah panasnya gunung berapi, dan yang kedua adalah dua orang pemimpin di gunung berapi itu yang suka mengganggu para warga desa. Maka dari itu, mereka pun meminta tolong kepada Biksu Tang dan murid-muridnya untuk membantu mereka menyelesaikan masalah tersebut.
Tetapi menurut Sun Wukong, api itu bukanlah api biasa yang bisa dipadamkan dengan air. Mendengar hal itu, Ling Er pun memberitahu jika ada satu cara untuk memadamkan api tersebut, di mana ada alat ajaib yang dimiliki salah satu pemimpin di gunung berapi itu, yang berjuluk kipas daun pisang. Namun, tak ada yang berani ke gunung berapi itu karena para pemimpin gunung berapi sangatlah kejam. Mendengar hal itu, Wukong yang tak kenal takut dan sangat pemberani lalu mengajak Pat Kai untuk pergi ke sana pada keesokan harinya. Di sisi lain, siluman angin melapor kepada salah satu pemimpin yang ternyata itu adalah siluman kerbau. Siluman angin hitam bilang jika bertarung dengan Wukong secara langsung, mereka pasti akan kalah karena dia sangat kuat dan hebat. Untuk itu, mereka memerlukan sebuah rencana yang matang. Pada keesokan harinya, Wukong dan Pat Kai yang OTW menuju ke gunung berapi tak sengaja melihat warung yang ada di depan mereka. Otomatis, perut Pat Kai pun langsung keroncongan dan ngajak mampir ke sana. Setelah memesan es oyen, Wukong lalu melihat dengan mata emasnya di mana orang-orang yang ada di sana telah dihabisi oleh para siluman dan darahnya dibuat minuman. Namun, secara tiba-tiba, Ling Er datang menghampiri Wukong dan Pat Kai karena dia ingin ikut jalan-jalan bersama mereka berdua. Sontak, Wukong pun menjadi jengkel kepada Ling Er karena selalu membuat risih. Ling Er lalu melihat nenek pemilik warung yang kesulitan memadamkan api dari kompornya. Ling Er pun menyarankan agar dia menggunakan air. Dari situlah Wukong langsung nyeletuk agar siluman yang berpura-pura menjadi nenek itu segera menunjukkan wujud aslinya. Ternyata yang dihadapi Wukong saat itu adalah Putri Kipas atau istri langsung dari siluman kerbau. Wukong lalu mengutarakan niatnya untuk meminjam kipas sakti daun pisang guna memadamkan gunung berapi. Namun saat itu Putri Kipas ternyata masih dendam kepada Sun Wukong, di mana Wukong pernah membuat anaknya yaitu Hong Haier atau Red Boy tunduk dan menjadi murid Dewi Guan Im, bukannya menjadi raja siluman. BTW untuk film Hong Haier, linknya sudah ada di list ya Wan. Oke lanjut, karena tak bisa dirundingkan dengan baik-baik, maka terjadilah adu kekuatan di antara mereka berdua. Setelah Putri Kipas dapat ditumbangkan, Wukong pun mencoba merebut kipas sakti dari tangan Putri Kipas. Namun, tiba-tiba siluman kerbau datang dan menghadang Sun Wukong. Siluman kerbau lalu menjelaskan bahwa Biksu Tang dan Wu Jing sudah dia tangkap berkat jasa dari Yan Ling Er. Namun, Ling Er di sini tak merasa membohongi Wukong dan membantu siluman kerbau. Dari situlah Wukong pun menjadi sangat marah karena merasa telah dikhianati oleh Ling Er. Dan pada saat itu siluman kerbau juga sangat marah atas pengkhianatan Wukong terhadap kaum siluman. Lalu karena sudah sama-sama emosi, mereka berdua pun lanjut beradu kekuatan. Setelah pertarungan itu, siluman kerbau menjelaskan bahwa daerah gunung berapi ini dulunya adalah rumah Sun Wukong, yaitu Gunung Huaguo, di mana dia pernah bersama para pasukan keranya berjaga di tempat tersebut. Namun sekarang hanya tinggal tulang belulang rakyatnya yang tersisa, karena api surga pernah datang menghancurkan mereka. Di saat kalau-kalaunya, Sun Wukong langsung menyerang siluman kerbau dan merebut kipas sakti darinya. Dia lalu mengipas-kipaskan benda itu ke arah gunung berapi dan berharap Gunung Huaguo bisa kembali seperti semula. Namun bukannya padam, api tersebut malah kian membesar. Sementara itu, di markas siluman kerbau, Biksu Tang dan Wu Jing yang tertangkap berharap Wukong datang dan menyelamatkan mereka berdua. Namun yang datang saat itu malah Pat Kai. Dengan pedenya, Pat Kai pun langsung menghajar para siluman yang ada di sana.
Di sisi lain, Wukong yang tengah galau didatangi oleh Ling Er yang mencoba untuk menenangkannya. Ling Er lalu membuka ingatan Wukong di 500 tahun silam, di mana dia menyerang istana langit dengan sangat kejam dan membuat rakyatnya sendiri tak sengaja mati terbakar karena tertimpa tungku api surgawi. Pada momen itu juga, Wukong melihat Ling Er yang memohon kepada siluman kerbau agar bisa bersama Sun Wukong. Namun sebelum itu Ling Er harus memancing Sun Wukong datang ke markas siluman kerbau. Setelah melihat semua itu, Wukong pun langsung OTW untuk menyelamatkan rekan-rekannya. Setelah lama bertarung, Wukong lalu menunjukkan jurus andalannya, yaitu jurus 1000 bayangan, dan langsung OTW menyerang siluman kerbau. Pada saat siluman kerbau mulai terpojok, dia kemudian menyerang Biksu Tang dan menceburkannya ke tungku berapi. Sontak, Wukong pun langsung bergegas untuk menolong sang guru. Siluman kerbau yang melihat hal itu langsung mengipasi tungku api tersebut agar bertambah panas. Wukong yang berada di dalam tungku itu mencoba bertahan dengan sekuat tenaga. Dia lalu menyelamatkan Biksu Tang dan mengorbankan dirinya sendiri di dalam tungku tersebut. Ternyata tujuan utama siluman kerbau menjebak Sun Wukong adalah untuk mendapatkan mata emas milik Sun Wukong. Dari situlah Pat Kai dan Wu Jing pun mencoba melawan siluman kerbau, namun mereka tak ada apa-apanya di hadapan siluman tersebut. Siluman kerbau lalu memberikan Wukong kepada Ling Er sesuai dengan persetujuan mereka dahulu. Ling Er lalu pergi mencari Sun Wukong yang saat itu sudah gosong dan tak memiliki kekuatan lagi. Ling Er lalu bercerita jika 500 tahun yang lalu dia hanya roh api kecil yang hanya bisa belajar alkimia dan buku IPA serta biologi di setiap harinya. Namun kemudian datanglah sosok pahlawan, yaitu Raja Siluman Kera Sun Wukong, yang lalu melepaskannya agar bisa hidup dengan bebas. Pada momen itu, gantian Ling Er yang mengorbankan dirinya agar Sun Wukong bisa mendapatkan kekuatannya dan menjadi sakti kembali, serta rohnya bisa menemani Sun Wukong ke barat untuk mencari kitab suci. Setelah mendapatkan kekuatan baru, Wukong pun kembali bangkit dan langsung menyerang siluman kerbau dan para pasukannya. Beberapa saat bertarung, Wukong pun terlempar ke langit dan kemudian menyerang secara brutal ke bawah dengan tongkat sakti miliknya. Setelah siluman kerbau berhasil dikalahkan, tiba-tiba saja Dewi Kuan Im datang menemui Wukong dan yang lain. Dia sedikit bertutur agar Sun Wukong tidak sombong dengan mata emas api miliknya, karena sesungguhnya kekuatan itu berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Begitu juga dengan api gunung berapi yang atas doa dari Dewi Kuan Im, api itu akhirnya bisa dipadamkan. Wukong, 火焰山之行是你西天路上必须。多谢菩萨。
Melihat hal itu, warga desa pun sangat bersyukur alhamdulillah karena akhirnya bisa turun hujan untuk pertama kalinya dalam 500 tahun. Setelah semua kejadian di desa itu, rombongan biksu Tang pun kembali melanjutkan perjalanan menuju ke barat untuk mencari kitab suci. Dan film pun di end. Pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah, meskipun kita memiliki kelebihan, kita tidak boleh sombong akan hal itu. Karena kelebihan-kelebihan itu adalah rezeki dari Tuhan untuk kita agar bisa membantu orang lain. Akhir kata, naik delman keliling-keliling kota. Adiknya Maman mau makan dan sampai jumpa.